kita hidup oleh karena percaya. Di dalam kesesakan, biarlah kita tidak pernah menyerah, karena kita memiliki Tuhan yang besar yang akan memberikan kita kemenangan. Marilah kita naikkan pujian Tuhan yang besar.
mengatakan, "Berbahagialah setiap kita yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam." Maka apa yang kita perbuat, Tuhan akan membuatnya berhasil. Mari ibu-ibu, dengan iman kita mau angkat satu pujian, "Berbahagialah." Bagi kita semua, senang sekali berkesempatan menyapa ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari. Mari kita satukan hati di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup, pemelihara hidup kami yang sampai dengan hari ini tidak pernah terlambat menolong kami, melimpahkan begitu banyak berkat dalam hidup kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui dengan baik. Sebentar kami mau merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, agar hati kami sungguh lembut untuk boleh sabda firman Tuhan kami dengar, bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya memberkati kehidupan kami secara pribadi, terutama memberikan kepada kami kerelaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih, kami siap merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita buka bersama judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini.
terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28 dengan satu tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan, Tuhan yang berdaulat. Mari bagi ibu-ibu yang bisa menjangkau Alkitabnya di dalam handphone pun juga tidak apa-apa, kita buka bersama di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 dan mari kita membacanya bersama-sama. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, tema kita hari ini jelas ya, Tuhan yang berdaulat, diambil dari Roma 8 ayat 28 yang juga dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dikatakan dalam seluruh aspek hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini merupakan ayat yang membawa penghiburan, ibu-ibu Komisi Gloria GKMI Kenari, penghiburan bagi penerima surat. Dan saya rasa ini juga menjadi sebuah konfirmasi penghiburan bagi setiap kita yang hari-hari ini tentu tidak lepas dari yang namanya perjuangan hidup, pergumulan hidup, bahkan jatuh bangun kita setiap hari. Mudah bagi kita untuk menerima ayat ini jika saat ini tantangan hidup dan pergumulan hidup mungkin tidak berat, tidak sedang ada di titik paling berat untuk kita tetap bertahan dalam perjuangan ini. Perlu kita pahami, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Roma 8 ayat 28 tidak terlepas dari sebuah gambaran besar pada pasal-pasal sebelumnya. Kita perlu lihat pada pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa hidup orang percaya adalah pembenaran oleh iman. Lebih lanjut dikatakan bahwa hidup orang percaya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Dan juga dikatakan bahwa hidup orang percaya adalah hidup oleh Roh. Pimpinan Roh menjadi bagian yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Inilah kuncinya, ibu-ibu, bahwa sebagai orang percaya kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, entahkah itu baik, sebuah kemujuran, ataukah mungkin sebuah kemalangan, membuat kita tetap percaya bahwa di dalamnya Allah sedang bekerja. Allah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua hal dalam hidup kita diurus oleh Allah sendiri untuk supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita buka, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-14. Mari kita buka. Kita akan baca bersama-sama. Ini menjadi penghiburan buat kita juga selain ayat yang di awal kita baca ya. Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari, ayat 28 ini unik sekali. Perhatikanlah kata selanjutnya dari Roma 8 ayat 28 itu ya, terdiri dari beberapa menurut saya beberapa kalimat yang kemudian disambungkan begitu ya. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalimat selanjutnya menjadi penting untuk kita fokus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Janji bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, baik saat kemujuran, keberuntungan, ataupun saat kemalangan. Dikatakan dalam pengkhotbah hari malang sekalipun, Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini hanya berlaku bagi kita yang, ya ini penting sekali, merespon dengan benar, ya, merespon dengan setia. Ada kalanya banyak orang merespon kejadian dalam hidupnya dengan tidak benar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat kita menerima banyak berkat, kita dengan mudah berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat saya. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup saya. Engkau pemberi berkat dalam hidup saya. Tetapi ketika segala sesuatu di luar ekspektasi kita, mungkin yang terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita kerjakan dengan baik, mungkin tidak memiliki akhir yang sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin terlalu sulit untuk kita mengatakan ini. Perhatikan poin ini baik-baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bukan sekedar percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, tetapi kita perlu juga merespon dengan benar. Percaya mungkin bisa kita lakukan dengan mulut, tetapi di pikiran kita sedang meragukan kebaikan Allah, merancangkan kebaikan dalam hidup kita melalui sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, melalui kemalangan yang mungkin saja menimpa kita. Oleh karena itu, mari kita mengingat bahwa respon yang benar itu perlu, penting, bahkan merespon juga dengan setia. Bukan ketika kita diingatkan melalui kebenaran firman saja. Mungkin saat tidak ada orang di sekitar kita, dalam perenungan-perenungan pribadi kita, saat firman Tuhan mengatakan bahwa kita tetap harus percaya janji Allah dalam hidup kita, kita juga perlu meresponnya dengan benar. Menangkap itu semua menjadi janji Allah dalam hidup kita. Ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita tidak imun, kita kemudian tidak bisa disentuh oleh yang namanya penderitaan. Dalam hari lepas hari kita menyadari mungkin saja kemalangan hari ini belum bisa kita kelola dengan baik. Besok harinya kita sudah bertambah pergumulan yang baru. Kita tidak imun dengan hal-hal seperti itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari kita memiliki perspektif dan cara pandang yang benar. Terutama firman Tuhan pada hari ini mengingatkan untuk kita merespon dengan benar. Kita bukan hanya percaya di bibir, tetapi mari kita juga percaya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, keyakinan bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, mari kita percaya hari ini, bukan cuma kemarin, hari ini, besok. Kalau dulu kita sudah setia, hari ini kita akan tetap setia, besok kita makin setia. Milikilah keyakinan seperti itu. Dan saya mengajak ibu-ibu semua untuk merefleksikan bagian ini, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Sebagai seorang perempuan, saya pun menyadari, ya, pergumulan seorang perempuan, seorang ibu, seorang pribadi tercipta sebagai seorang perempuan. Saya menyadari bahwa ada kompleksitas pergumulan dan perasaan yang kita lalui, yang harus kita kelola dengan baik setiap hari. Kita bukan hanya memikirkan bagaimana kelangsungan hidup rumah tangga, ya, terkait dengan suami, terkait dengan anak-anak. Mungkin ada di antara ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari, juga ada cucu dan lain sebagainya, dalam kehidupan relasi dengan menantu dan sebagainya. Ada banyak hal kita pikirkan. Belum lagi kehidupan bersama dengan komunitas orang percaya, saudara-saudara seiman. Kita mungkin juga mengalami pergumulan. Tapi ingatlah, jika kita menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini dengan benar, jika kita meyakini bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, sekalipun ketika kalimat ini kita ucapkan, bukan berarti kita tidak ada pergumulan sama sekali. Tetapi justru karena kita menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, maka kita dengan setia
dengan tetap semangat, bahkan tetap sukacita, makin setia melayani Tuhan hari lepas sehari. Karena kita tahu Allah akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya tutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi, ibu-ibu. Karena ini dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi yang saya beri judul ilustrasi sebuah kue. Alkisah, seorang nenek sedang bercakap mendengarkan keluh dan kesah daripada kedua cucu yang berkunjung hari ini ke rumahnya. Kedua cucu ini sedang sibuk menceritakan betapa buruknya hari mereka pada hari ini. Orang tua yang memarahi mereka mulai ketika mereka membuka mata sebelum sekolah, teman di sekolah yang mengganggu mereka hari ini, pensil dan penghapus mereka yang selalu hilang diambil temannya, sampai dengan flu yang mereka derita pada hari ini. Sambil mendengarkan keluh kesah daripada kedua cucunya, sang nenek sibuk membuat adonan kue untuk mereka. Sang nenek bertanya kepada cucu tersayang, apakah engkau mau makan kue buatan nenek? Wah, dengan antusias, kedua cucunya langsung mengatakan dengan berebut, saya mau, begitu. Nah, coba engkau tolong nenek untuk ambilkan minyak di sana. Lalu salah seorang cucu mengambilkan minyak, kemudian mengatakan, menjijikan minyak ini, lengket tangan saya berminyak. Kemudian sang nenek meminta cucu yang satunya untuk mengambilkan 5 butir telur di dapur. Dan ketika nenek memecahkan telur itu, sang cucu mengatakan, baunya tidak enak, saya tidak suka telur itu. Kalau begitu, ambilkan tepung saja supaya adonan ini siap untuk dibuat kue. Lagi-lagi, salah satu cucu sang nenek mengatakan, tepung ini hambar, tidak ada rasanya. Yang terakhir, ambilkan pengembang kue supaya kue ini siap kita panggang dan kita bakar. Aroma baking soda ini, pengembang kue ini tidak enak nenek. Ya, kemudian dengan bijak sang nenek mengatakan, betul, jika engkau menikmati semua bahan-bahan itu sendiri-sendiri, maka tentu akan menjadi aneh rasanya, tidak enak. Tetapi saat engkau menggabungkan semuanya, mengaduknya hingga semua tercampur dengan rata, maka akan tercipta sebuah kue yang sangat lezat. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita? Kadang kita mungkin bilang, berulang kali Tuhan, selalu setiap hari perkara buruk menimpa dan terjadi dalam hidup saya. Sama seperti ilustrasi kue ini. Percakapan nenek dan kedua cucunya mengibaratkan bagian ini kepada kita. Percayalah, mungkin saja Tuhan yang berdaulat sedang menyatukan semua bahan itu menjadi sebuah karya yang indah, menjadi sebuah karya yang lezat dan enak untuk dinikmati. Mungkin Allah sedang mengerjakan bagian itu dalam hidup kita. Bagian kita, jika saat ini kita mungkin belum paham gambaran besarnya, tetapi cobalah percaya bahwa setiap komponen yang terjadi di dalam hidup kita, kejadian-kejadian, baik entahkah itu kejadian yang mujur atau kejadian yang tidak, itu semua sedang diaduk oleh Allah sendiri untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maukah kita mempercayai bagian ini sebagai berita anugerah bagi ibu-ibu semua? Saya berharap, saya berdoa, bagian ini menjadi bagian yang membawa sukacita saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kekuatan kita bukan kekuatan fisik manusia untuk menyelesaikan dan menghadapi tantangan, tetapi kekuatan kita adalah kekuatan daripada Allah sendiri. Karena kita meyakini saat kita menjadi lemah, kita harus bersandar kepada sumber kekuatan hidup kita. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberi kekuatan di hari-hari yang telah lalu, Dia pun akan memberi kekuatan kepada kita. Bukan hanya hari ini saja, tetapi pada hari esok, bahkan sampai kepada kesudahannya menjadi sempurna.
Amin. Kiranya ini menjadi bagian yang membawa sukacita saat kita merenungkannya, membawa bagian yang memberi pengharapan dan damai sejahtera saat kita menerima firman Tuhan ini menjadi berita anugerah dalam hidup kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kami mau menerima berita ini menjadi berita anugerah bagi kami, penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kami, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagian kami adalah tetap setia, tidak undur, tidak berkurang setia, untuk boleh kami melihat bahwa Allah sedang mengerjakan bagian besar dalam hidup kami. Engkau akan tetap mendapati kami setia, setia sampai akhir, untuk tetap kami mempercayai janji Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami, untuk boleh kami melihat bahwa penantian dan pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Berkatilah perempuan-perempuan Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari dalam segala pergumulan dan tantangan hidup hari-hari ini. Tidak terkatakan, mungkin kami sedang mendoakannya dalam diam, tetapi Engkau Allah yang tak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Engkau yang akan membukakan jalan, Engkau yang akan memberkati untuk boleh menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan dengan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat kita tidak mengerti, di saat kita tidak melihat, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan kita yang selalu menyertai dengan kasih setia-Nya. Mari Ibu bersama-sama kita akan ujian percaya.
Tuhan untuk pemeliharaan yang Kau berikan kepada setiap kami hari demi hari, tahun-tahun yang kami lalui, kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Anugerah-Mu, berkat-Mu, pengalaman kehidupan kami. Hari ini kami juga bersyukur boleh datang di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, dengar firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau juga Tuhan menaikkan kerinduan hati setiap kami kepada Tuhan. Segala beban permasalahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup berkuasa, memberikan kelepasan untuk setiap masalah kami, berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Beban kami Tuhan ringankan, berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup kami meskipun dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap harapan anak-anak-Mu dimanapun berada. Usaha pekerjaan mereka memberikan yang terbaik Tuhan. Di tahun-tahun yang mendatang Kau juga memelihara kami, Kau juga memberkati usaha pekerjaan kami, studi anak-anak kami, keluarga kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah juga Tuhan iman kami semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mau berjuang untuk kemajuan bangsa ini, mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, beri roh yang takut akan Tuhan, dan mereka mau bekerja, berjuang untuk kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang berduka Kau hiburkan, yang di dalam kesedihan Kau berikan sukacita, dan tetaplah harapan kami ada di dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kerinduan hati kami yang tidak terucap hari ini dalam tangan-Mu, dan Kau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.